Assalamualaikum, Bu Pit. Waalaikumsalam Pak Apis. Apa kabar Pak Apis? Alhamdulillah sehat. Apis? Sebentar, Bu Pit. Ya. Boleh Pak Apis? Apa tuh? Ini mau bercerita tentang permasalahan yang sedang dihadapi saat sekarang ini. Ya. Apa permasalahannya Pak Apis? Inilah Bu Pit, di dalam pembelajaran pada saat sekarang ini, menurut perkiraan saya dari sebelum-sebelumnya, ini ada perubahan dari siswa saya sendiri. Ini tentang motivasinya dan semangat belajarnya. Yang selama ini kalau boleh dikatakan motivasinya dalam belajar ini kelihatan seperti itu, Bu Pit. Akan tetapi untuk saat sekarang ini sangat jauh. Jadi inilah makanya mau curhat dengan Bu Pit. Mana tahu nanti ada solusi dari Bu Pit supaya pembelajaran ini bisa disenangi dan anak-anak merasa betah berada di dalam kelas. Oh, jadi Pak Apis ini ingin mengharapkan obrolan yang kita ini adalah mencari solusi ya dari permasalahan dari Pak Apis tadi. Ya. Jadi menurut Pak Apis, apa yang membuat murid Pak Apis itu kurang termotivasi di dalam belajar? Kurang termotivasinya, tidak ada semangat dalam belajar pun. Beberapa siswa yang biasanya motivasinya tinggi ini sama sekali tidak ada, sehingga di dalam kelas anak-anak ini sering meribut, sering keluyuran, bahkan mengganggu teman yang ingin mendapatkan pembelajaran dari kita. Oh begitu ya. Kira-kira kalau menurut Pak Apis, apa yang membuat anak Pak Apis itu bisa semangat lagi untuk belajar? Itulah yang saya pikirkan sekarang ini. Mana kesalahannya selama ini, Bu, yang terjadi saat sekarang ini. Biasanya kan kalau di pembelajaran anak-anak tersebut aktif. Apalagi di kelas 1 dulu anak-anak tersebut termasuknya aktif. Akan tetapi di kelas 8 ini anak-anak tersebut jauh dari yang kita harapkan. Kalau dulu di kelas 1 ini semuanya kalau ditanya pasti ngangkat tangan, kalau diberi pertanyaan pasti menjawab. Kalau sekarang diberi pertanyaan membatu, dikasih pertanyaan tidak menjawab. Oh, baiklah Pak Apis. Menurut Pak Apis, apa yang Pak Apis lakukan waktu di kelas 1 itu agar anak itu jadi antusias dalam belajar? Apa dalam pikiran Pak Apis ada langkah-langkah apa yang Pak Apis lakukan waktu itu anak itu menjadi antusias dalam belajar? Biasanya kan kalau dulu di kelas 1 karena jam terakhir, otomatis kita di situ anak-anak itu kan sudah lelah. Kalau di kelas 1 dulu lelah semua belajar, sehingga sebelum pembelajaran ini biasanya kita menggunakan speaking dulu untuk membangkitkan semangatnya. Kemudian menggunakan beberapa alat seperti PPT, kemudian menggunakan fokus, memutarkan video, itu yang digunakan. Sehingga dalam pembelajaran itu, kalau kita sudah memutarkan video, memutarkan slide materi kita, anak-anak dengan sendirinya tanpa kita tunjuk mereka siapa yang akan menyampaikan pendapatnya tentang ini. Contohnya ini mereka akan saling mendahului kan untuk tampil ke depan, seperti itu, Bu Bet.
Wah, saya sangat setuju sekali dengan Bapak yang apa Bapak ungkapkan tadi dengan adanya video, ice breakingnya, anak-anak mengasihkan dalam pembelajaran. Jadi kalau menurut Bapak apa kegiatan tersebut tidak bisa lagi bisa enggak kita jadikan kembali untuk pembelajaran Bapak kali ini? Inilah masalah kendalanya yang untuk saat sekarang ini. Kalau dulu jaringan listrik untuk ke sekolah kan cukup baik, ada paling matinya sekali-sekali tapi untuk saat sekarang ini untuk ke daerah kami itu jaringan listrik itu sering mati, kemudian sehingga dengan otomatis kita tidak bisa memutar video, menampilkan PPT, kita tidak bisa. Sehingga dalam pembelajaran untuk saat sekarang ini di kelas 8 saya hanya menggunakan yaitu menggunakan papan tulis apa saja yang catat buku itu nih. Kemudian catat buku, kemudian tampil, kemudian diskusi, bentuknya monoton seperti itu. Jadi menurut Pak Apis ini tak pikiran ini sebenarnya Pak Apis ya. Ya. Menurut Bapak ada nggak sumber belajar lain yang bisa Bapak gunakan saat jikalnya mati lampu, tidak ada video diputar, ada nggak sumber belajar lain yang bisa kredit Bapak gunakan sehingga anak-anak Bapak kembali asik untuk belajar atau pembelajaran kembali jadi mengasihkan dan tidak lagi monoton? Kalau PPT ini kita print di luar sebelum berangkat ke sekolah itu bisa nggak rasa di bukti, kemudian ditempel-tempel di depan, atau bisa juga kita seperti kita pembelajaran waktu kuliah dulu kan sering membuat mind mapping atau peta konsep. Setelah kita buat mind mapping baru kita tampilkan di depan, dengan sendirinya kan anak-anak itu akan membaca dengan sendirinya dan memahami. Kalau seperti itu bagaimana menurut Bu Fit? Apakah bisa? Kalau yang Bapak katakan tadi, saya setuju loh dengan apa yang Bapak karena menurut saya sangat bagus sekali. Kalau Bapak melakukan sumber-sumber belajar yang rasanya simpel dan tidak payah dan bisa membagikan PPT kan kepada anak atau kepada bisa juga mapping bisa juga itu ya biasanya kan. Jadi kalau itu bisa Bapak lakukan berarti Bapak sudah menggunakan sumber-sumber belajar yang membuat murid-murid Bapak antusias dalam belajar. Jadi sekarang menurut saya rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini apa? Berarti untuk tampil di depan siswa, menurut saya berarti kita harus mempunyai dua seperti itu kan. Seandainya kalau hidup lampu kita bisa menggunakan PPT kita yang menggunakan PowerPoint. Kalau tidak, kita harus mempunyai bentuk mind mapping tersebut, di mana kita siapkan dulu di rumah sehingga seandainya mati lampu atau ada kendala-kendala lain, inilah yang akan kita gunakan nanti dalam tampil di depan kelas. Wah, bagus sekali Pak Apis rencananya. Berarti ada dua rencana ya. Ada ini kalau hidup lampu, ada video, ada ini. Menurut saya menarik sekali itu. Kalau tidak hidup lampu, ada PPT-nya, ada mapping-nya. Jadi Bapak kapan rencana ini akan Bapak mulai? Ya, rencananya ini kan jadwal kita masuk ke kelas itu BK hanya 1 jam 1 kelas. Jadi rencananya minggu depan coba kita sudah mulai masuk karena beberapa materi sudah kita rancang itu PPT-nya, tinggal hanya sekarang membuat mind mapping sehingga nanti kalau sudah mind mapping-nya sudah ada bisa kita gunakan. Coba minggu depan Bu Pit kita. Wah, sekali Pak Apis, good job. Nah, jadi
Mudah-mudahan rencananya terlaksana dengan baik ya Pak Hafiz. Im. Jadi apa komitmen Bapak untuk terhadap rencana yang Bapak susun ini? Komitmennya ini harus dilaksanakan karena mengingat pembelajaran kita ini kan sangat penting bagi siswa. Informasi-informasi disampaikan ini kan masalah layanan informasi ini kan penting. Kalau menurut saya sangat penting untuk siswa tersebut. Sehingga kalau ini tidak disampaikan, otomatis saya merasa gagal sebagai guru. Mana informasi-informasi penting untuk mereka tidak tersampaikan. Ini harus beda. Ya, salut sama Pak Hafiz nih. Mudah-mudahan semua, saya sangat mendukung apa rencana Pak Hafiz itu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Pak, dan sesuai dengan apa yang telah Bapak harapkan dan pembelajaran memenuhi kebutuhan murid. Iya Bu Bet. Ya, terima kasih Bu Bet telah membuka lagi. Sebenarnya tadi sudah buntu pas untuk pembelajaran untuk menghadapi murid, tetapi sekarang kan sudah kita diskusi ini terbuka lagi apa yang akan langkah yang akan saya ikuti untuk kedepannya. Terima kasih Bu Bet atas meluangkan waktunya untuk menerima curhatan. Mudah-mudahan apa yang ingin saya capai bisa tercapai dengan baik. Ya, sama-sama Pak Hafiz. Kadang-kadang itu gunanya kita berteman. Kadang-kadang saya ada sedikit masalah dengan sekolah, saya bisa berbagi dengan Pak Hafiz. Begitu juga Pak Hafiz bisa juga berbagi dengan saya. Kita saling membantu untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi di sekolah kita. Oke Pak Hafiz. Kemudian ingin kita saja dulu. Ya. Kita evaluasi lagi Pak Hafiz. Dari apa yang telah Uni lakukan sebagai coach dulu Pak Hafiz, apa kira-kira yang perlu diperbaiki? Coach nih, yang coach dulu nak yang dia punya. Kalau coach boleh sebagai coach berarti yang kedua ya. Yang kedua Pak Hafiz sebagai coach, apa yang kira-kira alur cerita yang tertinggal dari yang disampaikan tadi Pak Hafiz? Atau bagaimana gaya coach Uni tadi, apakah sudah sesuai dengan sesuai dengan alur dari yang pertama tadi ini kan dari menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi tanggung jawab itu sebenarnya kalau di yang Duni tadi lah masuk seluruhnya. Kalau menurut versi Dewa yang setelah yang menilai di luar nak tahu kan, kalau awaknya menjalani tadi setelah masuk, masalahnya pertanyaan itu kan pas yang beruntun mendalam dapat dunia apa. Terima kasih Pak Hafiz. Mudah-mudahan kita bisa terbiasa menjadi coach bagi rekan sejawat. Bisa jadi kita bisa belajar untuk menjadi coach bagi anak didik kita. Sekarang Uni lagi yang akan mengapakan Pak Hafiz sebagai coach. Sebenarnya udah juga kalau menurut Uni nih ya, udah mantap juga permasalahan yang Pak Hafiz tanya sama Uni. Rasa Uni sudah sesuai dengan ada tujuannya tadi, ada identifikasinya. Mungkin juga jawaban Uni yang kurang tepat, gak tahu lah ya. Jadi rasanya Pak Hafiz sudah mantap juga. Oke. Mudah-mudahan begitu juga menurut pokoknya dengan sharingnya kita melakukan coach sebagai coach atau coach dengan rekan sejawat, mudah-mudahan kita terbiasa melakukannya dan kita terbiasa memecahkan masalahnya. Amin. Sekarang sebagai coach lagi, sebagai coach. Sebagai coach, permasalahan yang di permasalahan yang Uni hadapi itu ini iya yang sebagai coach hadapi yang nilai
mengerjakan tugas, anak yang beribut, anak yang suka mengganggu kawan, tidak mau mengerjakan tugas Pak Apis. Itu dilema seluruh sekolah tuh nih, yang masalah seperti itu tuh. Iya, apalagi matematik Pak Apis. Ya Allah, ampun aku. Kita ada letih-letih, dia datang anak bergilut. Tapi masalah itu kan, kalau sebenarnya masalah itu bisa kita atasi dengan berbagai trik yang telah kita pelajari ini. Iya. Apalagi di banyak materi-materi yang telah kita pelajari di CGP, bisa diterapkan di pembelajaran. Iya. Terima kasih Pak Apis. Mudah-mudahan kita terapkan. Tapi lagi pas saat Pak Apis jadi coach, rasanya mantap juga. Mantap, solusinya mantap. Tidak ada, ini juga ilmu dari bagi Uni nih Pak Apis. Saatnya mati lampu berarti kita membawa 2 model ke sekolah. Cuman kadang-kadang kalau ada video hidup lampu, kita pakai video yang kalau sudah video itu menyenangkan bagi anak, memang betul. Kemudian kalau tidak ada, bisa mind mapping, berarti kita siapkan dari rumah atau PPT ya. Pokoknya pembelajaran harus mengasikkan sesuai dengan kebutuhan anak. Karena memang anak sekarang itu maunya bermain sambil belajar, dibawa keluar ruangan belajar, itu maunya. Kalaulah merasa senang di dalam, otomatis pembelajaran yang disampaikan akan masuk dengan sendirinya.